Saudara, pada waktu mereka menerima kuasa kebangkitan, mereka juga menerima hidup yang berlimpah-limpah. Saudara, Tuhan menyediakan kita hidup, saudara, di dalam kelimpahan sukacita, kelimpahan berkat, kelimpahan hikmat, kelimpahan persaudaraan, kelimpahan unity. Tapi seringkali anak-anak Tuhan tidak memperhatikan ini. Anak-anak Tuhan tidak mengambilnya. Berapa banyak dari kita pagi-pagi berkata, Tuhan, aku ambil hikmat, karena itu adalah milik kita semua. Berapa banyak anak Tuhan bangun pagi-pagi dan berkata, dari utara, selatan, barat, timur, kami ambil berkat, karena berkat Tuhan sediakan buat saudara. Berapa banyak hari-hari ini di tengah keadaan ekonomi yang sulit, kita berkata, percaya ada jalan keluar, percaya tiba-tiba ada ide, percaya tiba-tiba Tuhan lakukan sesuatu. Saudara, saya buka dengan suatu kesaksian tentang berlimpah-limpah. Karena itu adalah milik kita semua. Berapa banyak anak Tuhan bangun pagi-pagi dan berkata, dari utara, selatan, barat, timur, kami ambil berkat, karena berkat Tuhan sediakan buat saudara. Berapa banyak hari-hari ini di tengah keadaan ekonomi yang sulit, kita berkata, percaya ada jalan keluar, percaya tiba-tiba ada ide, percaya tiba-tiba Tuhan lakukan sesuatu. Saudara, saya buka dengan suatu kesaksian tentang berlimpah-limpah. Seorang teman saya mengalami kesulitan ekonomi sudah cukup lama, saudara. Dan pada waktu dia dengar tentang lockdown, tentang segala sesuatu, dia berkata betapa mengerikannya. Dan selama ini kami sudah cukup sulit, tapi bagaimana menghadapi masa-masa yang lebih sulit? Tapi sekali lagi dia mulai deklarasi, dia mulai berkata, Tuhan terima kasih, aku percaya ada berkat Tuhan. Dia mulai menyanyi, saudara. Dia menyanyi tentang pemeliharaan Tuhan, tentang besar anugerahnya, semakin hari semakin melimpah. Dan tiba-tiba, saudara, terjadi sesuatu yang sangat ajaib. Saudara, dia memang biasa untuk bermain dalam soal cleaning service dan sebagainya. Dan tiba-tiba permintaan, saudara, untuk karbol, untuk hand sanitizer, kemudian untuk desinfektan melonjak. Dan dia mulai cari di mana-mana dan dia mulai bikin, saudara, dan itu langsung setiap hari berapapun dia buat itu habis. Kemudian, saudara, dia mulai menawarkan, saudara, jasa untuk membersihkan rumah demi rumah, dan itu juga, saudara, dengan sangat cepat, saudara, dia menjadi sangat diberkati di masa-masa seperti ini. Dia menolong banyak orang di sekitarnya, dia mulai membagikan makanan, saudara, dan begitu banyak orang juga memesan untuk ikut ambil bagian dalam membagikan makanan. Tiba-tiba, saudara, dalam seketika dia dilimpahi dengan kebaikan, dia dilimpahi dengan berkat, dia dilimpahi dengan anugerah, dia dilimpahi dengan persahabatan dengan banyak orang. Sekali lagi, kuasa kebangkitan membuat kita hidup berkelimpahan. Tapi, saudara, ada kasih dan karunia. Dan di dalam Alkitab, saudara, itu mengandung dalam bahasa Yunaninya 4 hal, saudara. Yang pertama adalah spiritual, saudara, kemampuan spiritual. Saudara, setiap kita punya kemampuan spiritual untuk berhubungan dengan Tuhan. Dan banyak orang tidak mengembangkan ini. Tidak banyak orang mengembangkan bagaimana mendengar suara Tuhan. Tidak banyak orang mengembangkan, saudara, bagaimana dengan kekuatan spiritualnya belajar perang dan mengusir iblis. Tidak banyak orang mengembangkan, saudara, kekuatan spiritual untuk iman, saudara, meletakkan tangan kepada orang sakit dan orang itu menjadi sembuh. Sekali lagi, hari-hari ini di tengah kita mendengar banyak yang sakit, saya melihat sangat banyak mujizat, sangat banyak. Setiap hari saya mendengar mujizat yang luar biasa. Saudara, ada beberapa dokter, karena dia ada di rumah sakit, suka tidak suka, saudara, dia tertular.
Sehingga akibatnya pada waktu di ronsen, saudara, itu sudah mulai ada selaput putih. Dan saudara, kita mengerti selaput putih artinya itu sudah menjadi begitu banyak kuman, bakteri, dan virus yang ada, saudara, di paru-parunya. Dan kemudian saudara, dia mulai telepon saya dan berkata, "Bu, apa yang harus saya buat? Walaupun saya sudah minum vitamin, walaupun saya sudah vaksinasi, dan saya juga," dia berkata, "sudah minum obat, tetapi kenyataannya virus yang ada di paru-parunya bertumbuh cepat karena dia setiap hari ada di rumah sakit." Saudara, dan kemudian saya mulai berkata, "Kenapa tidak perkatakan dengan iman? Mulailah naikkan kekuatan spiritual." Saya berkata, "Bukankah ilmu kedokteran berkata kalau kita bersuka cita, kalau kita jatuh cinta, ada hormon yang bahkan lebih kuat dari obat kanker untuk menyembuhkan seluruh sistem dalam hidup kita? Bukankah kita tahu Tuhan memberikan yang namanya imun? Dan pada waktu imun itu bereaksi, maka itu sangat kuat. Tuhan juga memberikan sel darah putih." Dan dia berkata, "Bu, saya tahu, tapi bagaimana mengaktifkannya?" Dan saya berkata, "Berbahasa roh 5 menit setiap hari." Kalau saudara yang belum bisa berbahasa roh, ambil waktu 10 menit menyanyi lagu-lagu yang menguatkan. Jangan ambil lagu yang loyo, ambil kuasa darah Yesus. Saudara, ambil lagu oleh darah anak domba, dan saudara keluar di matahari, saudara berjemur dan mulai nyanyi 10 menit. Saudara, dan dokter ini melakukan. Mungkin dia 20 tahun, saudara, lebih jadi Kristen, tapi dia tidak pernah menguatkan kemampuan spiritualnya. Saudara, dan dia mulai melakukan. Saudara, dia mulai nyanyi, dia mulai deklarasi, dia mulai berbahasa roh. Saudara, dan dalam 3 hari, saudara, dia dites dan semua selaput itu hilang, dan dia dinyatakan negatif. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi, kasih karunia salah satunya adalah mengembangkan kekuatan spiritual. Persoalannya itu ada dalam setiap kita, tapi banyak yang tidak dikembangkan. Saudara, yang kedua itu adalah miraculous, saudara. Saudara, dan itu adalah kekuatan panca indera. Ada banyak orang, saudara, pada waktu mereka punya mata jelas, punya hidung, punya mulut, punya, saudara, telinga, tapi sekali lagi dia tidak kembangkan, dia tidak latih untuk dia melihat dengan cara Tuhan melihat. Dia tidak bisa mendengar seperti Tuhan mendengar, dan Tuhan berbicara dengan dia. Saudara, seringkali tanpa kita sadari, saudara, kita tidak melatih panca indera rohani kita. Saudara, kita juga bahkan tidak melatih panca indera jasmani kita. Berapa banyak hari-hari ini kita mendengar, saudara, orang-orang di pinggir jalan, saudara, para tukang asongan yang sudah tidak bisa kerja dan tidak mendapat uang, dan hati kita tidak peduli. Berarti kita cuma mendengar dan sekedar lewat. Tapi saya mau berkata, mari saudara, mari. Saudara, hari-hari ini saya sangat bersuka cita, exciting sekali. Saudara, saya menyebar nomor telepon untuk doa kesembuhan ilahi. Saya juga menyebar nomor telepon untuk siapa saja yang membutuhkan. Saudara, dan mereka mulai, saudara, telepon saya dan berkata, "Bu, ada 30 tukang asongan yang biasa ada di Monas dan tidak bisa bergerak. Saya ada sekitar 50, ada yang biasanya di sekitar Ancol dan tidak bergerak. Ada yang kerja sebagai mixer, sebagai penghibur di dunia hiburan. Maaf kata, saudara, mereka biasa di diskotik dan semuanya di PHK." Saudara, dan mereka semua berkata, "Tolong." Dan inilah menjadi kesempatan buat saya. Saudara, saya mulai berbagi kasih dengan mereka, tapi saya juga mengabarkan Injil. Saya mulai bercerita dengan mereka tentang siapa itu Yesus. Dan hari-hari ini kita tahu kita butuh Yesus. Sekali lagi, saudara, dunia boleh mengalami resesi, kita mengalami resepsi, saudara, berkat pesta jiwa-jiwa bersama Tuhan. Saudara, dunia boleh berkata ini berat, anak Tuhan berkata ini berkat.
sedang mengalir. Berdoalah, buka telinga lebar-lebar. Saudara, mungkin Tuhan berkata, nak, waktunya mengurapi rumah. Mungkin Tuhan berkata, waktunya, nak, deklarasi 1 ayat saja, dan itu akan mendatangkan perubahan. Mulai, saudara, buka mata lebar-lebar. Mungkin ada banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang selama ini sibuk kerja, dan engkau tidak buka mata bahwa anakmu menjelang dewasa. Sudahkah engkau bercerita tentang dia bagaimana memilih jodoh? Sudahkah engkau bercerita tentang dia kepadanya, saudara, tentang bagaimana memilih destiny, bagaimana saudara mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh? Buka mulut kita, buka mata kita, dan itu adalah juga kasih karunia. Saudara, saya mau berikan sebuah kesaksian yang ajaib soal ini semua. Di tahun 1876, saudara, di Australia ada wabah demam scarlet. Saudara, dan itu yang tewas, saudara, dalam, saudara, 1 minggu 12.000. Dalam 1 minggu. Jadi apa yang kita alami dengan virus yang ada itu sama sekali tidak ada artinya dibandingkan wabah-wabah yang terjadi di dahulu kala. Saudara, dan hari itu, saudara, banyak orang berkata ini kehendak Tuhan. Tetapi sekali lagi, saudara, Dowi berkata begini, kita harus berdoa kesembuhan. Saudara, dan dia berkata, saudara, ini bukan cara Tuhan membawa pulang anak-anaknya. Ini tidak dari Tuhan, karena Tuhan tidak pernah memberikan tulah dan penyakit, tapi Tuhan memberikan kuasa kesembuhan. Bahkan ayatnya berkata, Yesus berjalan keliling melenyapkan setiap penyakit. Saudara, saudara, dari pihak Yesus itu hatinya. Tapi berapa banyak anak-anak Tuhan hari ini mau berjalan keliling, saudara, untuk melenyapkan penyakit, saudara. Sekali lagi, saya tidak berkata bahwa kita harus melanggar peraturan pemerintah. Kita bisa tetap menjaga, saudara, jarak, tetapi kita bisa menyemprot, saudara, daerah kita. Saudara, ingat, penyakitnya bukan cuma virus ini, tapi ada malaria yang membunuh lebih banyak, saudara, daripada virus ini. Saudara, bayangkan dalam 2 bulan di Indonesia ada 150.000 yang mati karena malaria, saudara, dan bukan karena virus ini, tapi orang tidak peduli. Saudara, dalam 2 bulan ada lebih, saudara, dari 100.000 orang yang mati, saudara, karena demam berdarah. Tetapi sekali lagi orang tidak peduli. Saudara, virus ini memang sangat di blow up, saudara, tetapi bukan itu poinnya yang saya katakan. Poinnya adalah kenapa kita tidak pergi dan menyemprot semuanya dan melenyapkan semua penyakit. Sekali lagi saya mau berkata hari-hari ini, saudara, bangkitkan iman kita. Dan Dowi mulai berkata, saudara, inilah waktunya kita mulai doa kesembuhan. Saudara, dan dia mulai, saudara, berdoa dan berdoa. Saudara, dia mengambil puasa. Dia mulai membaca ayat tentang kesembuhan ilahi. Imannya mulai bangkit. Dan saudara, sejarah mencatat dia menyembuhkan lebih dari 1.000 orang. Hanya dengan doa, hanya dengan ayat firman, hanya dengan penumpangan tangan, hanya dengan, saudara, dia mengajak mereka menyanyi keras-keras. Saudara, lebih dari 1.000 orang disembuhkan. Sekali lagi, ada kuasa. Saya tidak berkata, saudara, bahwa saudara tidak usah minum obat. Kita percaya Tuhan memakai para dokter. Saya percaya Tuhan memakai juga obat. Tapi saya juga percaya Tuhan memberi hikmat. Saudara, saya bicara kepada banyak orang, dan khususnya, saudara, kepada orang-orang yang di Papua. Saudara, jangan takut. Ada tanaman kina di sana sangat banyak. Saudara, makan, maka itu dengan nama Yesus akan menyembuhkan. Saudara, kita punya banyak pepaya, saudara. Ambil daun pepaya, saudara, dan biar bagaimana, saudara, itu menjadi membangkitkan imun saudara terhadap setiap nyamuk.
Saya berdoa bangkit. Bangkit. Dan biarlah kita menjadi suara kesembuhan, bukan suara teror, bukan suara ketakutan. Mari kita lihat selanjutnya, saudara. Roma 1 ayat 4. Saudara, ayat yang kedua dikatakan, dan menurut Roh Kudus dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, yang kedua yang saya mau katakan buat saudara, bahwa ada kuasa. Ada kuasa, saudara, di dalam hidup saudara. Saudara, dan ayatnya di dalam Efesus sangat keren. Dan betapa hebatnya kuasa yang tidak terukur bagi kita yang percaya. Dalam bahasa Inggris juga pakai kata yang dahsyat. Dikatakan, God power is unlimited. Saudara, kuasa Tuhan tidak terbatas. Dia tidak bisa dibatasi. Oh, ini virus berbahaya. Tidak. Sekali lagi saya mau berkata buat setiap orang, saya adalah bukti dari kehebatan kuasa Tuhan. Sekali lagi, bukan saya yang hebat, tapi bukti kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Saudara, saya mengalami malaria dan Tuhan sembuhkan saya dalam 3 hari. Saudara, saya kena meningitis, dan pada waktu otak saya bahkan sudah, saudara, dikatakan damage, rusak. Saudara, dokter menyerah, give up. Saudara, Tuhan menyembuhkan saya setelah orang tua saya berdoa 40 hari 40 malam sempurna. Saudara, hari itu mata saya sudah buta. Saudara, hari itu, saudara, saya sudah lumpuh. Tapi sekali lagi, ada kuasa unlimited. Ada kuasa yang tidak terbatas. Saudara, dan hari ini saya juga berkata, saya pernah kena demam berdarah, saya pernah kena tifus, dan sekali lagi pada waktu virus ini disebarkan, saya berkata, yang lebih berbahaya dari itu Tuhan sudah membuktikan. Bahkan Dia membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati, sudah berbau, karena kuasanya unlimited. Saudara, saya kenal dengan banyak orang sudah bangkrut, saudara. Saudara, tetapi sekali lagi kuasa yang unlimited memulihkan, saudara. Memulihkan dalam 1 bulan. Orang itu bisa sangat-sangat ajaib dipulihkan. Saudara, kuasa yang sama memulihkan. Saudara, saya bertemu dan saya menyaksikan yang sekali lagi unlimited. Ada sepasang suami istri, saudara, dan mereka sudah bercerai 12 tahun. Saudara, istrinya sudah tidak pernah berdoa buat suaminya yang penjudi, sudah tidak pernah berdoa buat suaminya, saudara, yang bahkan, saudara, narkoba, suka mukul. Tapi istrinya, saudara, berkata selalu, kalau dia bangun, dia lihat anaknya, kalau dia ke gereja, dia tiba-tiba ingat suaminya. Dia selalu cuma berkata begini, Tuhan, kuserahkan ke dalam tangan-Mu. Suamiku belum cerai secara sah, walaupun sudah cerai, sudah pergi, sudah tidak tahu di mana secara badani, tapi aku serahkan suamiku ke dalam tangan-Mu. 12 tahun, saudara, sudah pisah rumah, tidak pernah tahu di mana suaminya. Singkat cerita, saudara, tiba-tiba di suatu sore suaminya datang mengetok rumah, sujud. Suaminya bertemu dengan Tuhan. Suaminya mendapat mimpi. Suaminya sakit, dan saat itu dia melihat neraka, dan Tuhan berkata bertobat, dan Tuhan memulihkan segalanya. Memulihkan segalanya, karena kuasanya unlimited. Kuasanya unlimited. Saudara, dan saya mau berkata, salah satu orang yang mempunyai bukti, saudara, bukti sejarah membuktikan, saudara. Apa yang terjadi? Kathryn Kuhlman, saudara, dia adalah seorang anak, saudara, yang berkata, Tuhan, saya butuh, saya rindu lihat kuasa yang hidup. Dia berkata sama Roh Kudus, Holy Spirit, Holy Spirit. Saudara, dia berkata, kalau orang Kristen tidak bergaul dengan Roh Kudus sehari 2-3 jam, maka sebenarnya engkau belum mengenal Roh Kudus. Dan saudara, di dalam hidupnya lebih dari 2 juta tercatat sembuh secara supranatural.
Saudara, 2 juta, saudara, 2 juta. Dan Kathryn Kuhlman adalah orang yang tidak mau, saudara, mendoakan hanya, saudara, secara global. Dia berkata sebelum orang sakit itu datang dan didoakan, harus dicatat dan harus menyertakan apa kata dokter. Saudara, dia minta fotokopi dari apa kata dokter. Dia minta foto dari ronsen. Dan di setiap kebaktiannya, dia undang lebih dari 5 dokter untuk memeriksa apakah orang itu benar-benar sembuh. Sekali lagi, saudara, unlimited. Jangan pernah gentar dengan keadaan hari-hari ini. Jangan pernah takut, saudara, dengan suara yang berkata, oh ini tidak bisa disembuhkan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Saudara, dalam 2 minggu saya sudah melihat lebih dari 20 kesembuhan real, saudara. Dan saya percaya akan terus dan terus dan terus. Dan mari bersama-sama saya percaya bahwa kita akan melihat kuasa Paskah, kuasa darah Yesus menyembuhkan Indonesia dari semua masalah. Kita lihat yang ketiga, saudara. Yang ketiga, Filipi 3 ayat yang ke-10. Ini ayat yang tidak disuka banyak orang, tetapi saya berharap ini ayat yang menjadi kuasa bekerja dalam hidup kita. Saudara, ayatnya berkata, yang ku kehendaki, Filipi 3 ayat 10, ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dalam kematiannya. Saudara, siapa yang mau bersekutu di dalam penderitaan? Tetapi kenyataan, saudara, kalau kita tidak pernah bareng dalam penderitaan, maka sebenarnya kita belum sahabat yang sejati. Ada banyak orang maunya kalau disuka, saudara, ya. Saudara, kalau setiap kita sedang pesta, makan, saudara, kemudian kita berhuda-huda, maka sebenarnya itu sekedar teman. Tapi kalau kita mau disebut sahabat, maka kita harus sama-sama mengalami penderitaan dan tetap setia. Saya masih ingat, saudara, 15 tahun yang lalu, hari itu Mahanaim diserbu. Dan hari itu, saudara, Mahanaim mengalami begitu banyak serangan dari aliran keras, saudara, dan begitu banyak orang ketakutan. Begitu banyak orang ketakutan, sehingga mereka tidak mau donate lagi Mahanaim. Mereka berkata, nanti kami tersangkut-sangkut. Saudara, karena berita Mahanaim, saudara, sampai kemana-mana dan dihubungkan dengan banyak hal yang negatif, saudara, dan mereka semua mundur. Donatur semua mundur. Sampai saya tidak bisa memberikan PK buat, pada waktu itu baru 200 full timer. Hari ini sudah jauh lebih banyak, saudara, dan hari itu baru 200 full timer. Dan saya sudah tidak bisa memberikan PK, saudara, dan saya kumpulkan mereka semuanya. Dan saya berkata kepada mereka, kita ada dalam kondisi di mana saya tidak bisa beri PK, dan saya tidak tahu sampai kapan. Dan saya berkata, kalian yang memang butuh kerja di tempat lain, kalian yang butuh untuk memberi makan anak-anak, kalian yang merasa bahwa ini menjadi semakin berat dan pelayanan ini ujungnya cuma penderitaan, silahkan keluar. Saudara, kurang lebih 10% cumaan yang keluar. Saudara, yang 10% keluar dan berkata, maaf, saya tidak berani lagi di sini. Maaf, saya merasa ini kurang tepat, kurang berhikmat, kurang seperti yang Tuhan mau. Dan 10%-nya mereka pergi. Tapi saudara, 90% mereka berkata, Bu, saya tahu ini dari Tuhan, dan inilah yang namanya pelayanan. Dia berkata, kalau pelayanan tapi kami dibayar, itu kerja, bukan pelayanan. Kalau kami cuma oke pada waktu kita disebut, diberkati, maka namanya bukan menderita bersama Yesus. Saudara, dan 90% orang ini sampai hari ini masih bersama saya. Saudara, sampai hari ini Tuhan angkat mereka.
Beberapa hari ini punya rumah, punya mobil. Beberapa mereka saudara menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. Beberapa sudah punya 4 gereja, beberapa punya 3 sekolah. Beberapa saudara mereka menjadi sangat-sangat diberkati, berubah saudara dari keadaannya. Tapi mereka sudah teruji melewati masa penderitaan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Saudara, ayatnya berkata fellowship itu artinya mitra. Artinya juga persahabatan. Artinya bahkan saudara sebuah hubungan intim. Seberapa kita punya itu di hadapan Tuhan, bersama Tuhan. Dan juga bersama banyak saudara-saudara seiman kita. Saudara, ada seorang rasul, kalau saya boleh berkata, namanya Watchman. Saudara, hari itu dia ditangkap saudara oleh pemerintahan Cina. Saudara, dan dia saudara terus bersaksi di dalam penjara, terus bersaksi. Ada satu peristiwa yang ajaib. Saudara, hari itu saudara mereka dibuat kelaparan, tidak diberi makan selama 1 minggu. Mereka cuma dikasih air saudara, tapi mereka tidak diberi makan selama 1 minggu. Begitu banyak saudara, semua narapidana, ada penjahat, ada pendeta, ada penginjil, ada watchman, ada saudara koruptor, ada narkoba, dan semua tidak diberi makan selama 1 minggu. Setelah itu saudara mereka disuntik oleh semacam narkoba, dan mereka dibawa di depan umum saudara. Dikumpulkan orang-orang untuk melihat kegilaan, kejelekan mereka. Saudara, dan reaksinya sangat bermacam-macam. Saudara, beberapa orang mulai memaki-maki. Saudara, memaki anaknya, memaki Tuhan, memaki pemerintah. Beberapa karena mereka sudah sangat tidak kuat dan mereka sudah sangat berhalusinasi. Mereka makan sandal di depan umum saudara, karena mereka pikir itu makanan. Saudara, beberapa gila saudara, dan kemudian saudara terhuyung-huyung bahkan jatuh. Tapi hari itu sesuatu yang berbeda. Saudara, di tengah pengaruh narkoba yang begitu kuat, saudara Watchman menyembah Tuhan. Dia berkhotbah dengan kuat. Dia bercerita tentang siapa Tuhannya. Tuhan yang mati buat dia, Tuhan yang sangat berarti, Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah gagal, Tuhan yang menyediakan semuanya di surga. Bahkan dia berkata tentang kekekalan. Saudara, mereka kaget. Bagaimana mungkin 7 hari tidak makan? Saudara, disuntik narkoba, dia berkhotbah dengan sangat kuat. Saya mau berkata, karena yang di dalamnya dia terjalin kuat, intim, cinta dengan Tuhan. Tidak ada yang lain buat Watchman. Tidak pernah soal makanan saudara, tidak pernah soal saudara kebebasan, tapi buat dia adalah soal Yesus. Yesus and Yesus is all about Jesus. Dan saya berdoa, bisakah kita seperti itu, mempunyai sebuah keintiman. Sampai Paulus berkata, kesusahan, masalah tidak akan pernah menghentikan kita. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan hari ini yang kecewa. Kenapa Tuhan biarkan saudaranya meninggal, gembalanya meninggal. Saudara, kalau saya boleh berkata, mereka sudah menyelesaikan tugas dan garis akhir. Ini artinya bagian saudara untuk lebih kuat, untuk anak-anak muda siap untuk memasuki sebuah generasi masa yang lebih ajaib. Saya mau berkata, mungkin hari ini kau kecewa karena engkau berkata, Tuhan, aku kehilangan pekerjaan. Tuhan sediakan pekerjaan lain, pekerjaan yang lebih baik yang Tuhan sedang sediakan buat saudara. Tapi sekali lagi, mari intim. Mari intim saudara dengan Tuhan. Sekali lagi, inilah Paskah. Dan Tuhan berkata, aku mati nak, dan bangkit buat engkau. Kita semua sangat spesial. Sangat spesial.
Saudara, yang terakhir, saya mau berkata, saudara, ada berkat dalam kuasa kebangkitan. Saudara, di dalam Wahyu 20 ayat 6, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dari kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia. Saudara, ada sebuah tawaran. Pada waktu saudara dan saya menangkap itu kuasa kebangkitan, maka kematian kedua. Ada banyak orang punya kematian, saudara. Ada kematian yang namanya emosi, dan orang menjadi apatis, orang menjadi tidak percaya, orang menjadi dingin dan menjadi jahat. Ada kematian, saudara, rohani, dan orang menjadi ateis dan gak percaya Tuhan. Ada kematian hubungan. Hari-hari ini banyak orang yang sendiri. Saudara, saya mau berkata sendiri sosial, saudara, ya, dalam arti berdekatan, bergulat mungkin gak boleh, saudara. Tetapi jangan sampai hati kita sepi dan sendiri. Apalagi menjaga jarak dengan Tuhan. Itu adalah sesuatu yang sangat tidak boleh. Sangat tidak boleh, saudara. Tetapi ada banyak menyebabkan kematian iman. Tapi saat ini Tuhan berkata, mereka yang menerima kuasa kebangkitan tidak akan mengalami kematian yang kedua. Artinya ekonomimu tidak akan mati, artinya imanmu tidak akan mati, artinya saudara, tubuhmu juga, saudara, akan mengalami kuasa kebangkitan. Bahkan kita akan hidup selama-lamanya di dalam surga, di dalam masa yang ajaib. Bahkan masa 1000 tahun kita memerintah bersama Dia. Saudara, masa-masa di depan masih ada banyak yang exciting yang akan Tuhan berikan buat kita. Saudara, ini waktunya. Ini waktunya. Saudara, mari terima kuasa kebangkitan. Kalau hari ini saudara belum percaya kepada Yesus Tuhan, kalau saudara yang mendengar ini dan saudara ragu-ragu apakah kalau saudara mati saudara masuk surga, bertobatlah, tinggal berkata, Tuhan, aku percaya. Tuhan, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, aku percaya kuasa kesembuhan, aku percaya kuasa kebangkitan, aku percaya jaminan keselamatan kekal. Maka saudara tidak akan menerima kematian yang kedua. Apapun kondisi ekonomimu, saudara. Saudara, saya punya seorang teman, sekali lagi dia mengalami kebangkrutan total, saudara. Dan tiba-tiba hari itu di tengah dia sudah tidak ada uang sama sekali, rumahnya sudah dijual, saudara, mobilnya sudah dijual. Dia nangis sama Tuhan. Dan tiba-tiba Tuhan kasih satu kata, El Shaddai. Saudara, dia mulai nyanyi El Shaddai, El Shaddai. Dia terus memperkatakan El Shaddai. Dan kemudian istrinya berkata, Pak, kita butuh makan. Dia cuma jawab El Shaddai. Mamanya berkata, kita harus bayar uang sekolah buat anak-anak, El Shaddai. Saudara, sampai sehari itu dia berkata, dia mengucapkan kata El Shaddai lebih dari 100 kali. Untuk semua pertanyaan dia cuma jawab El Shaddai. Saudara, dan Tuhan melihat imannya menjadi bulat. Dia melihat cawan itu penuh. Karena seringkali Tuhan menunggu kita bersautan dengan Tuhan. Kita, saudara, bulat imannya, maka kita akan menerima jawaban. Saudara, tiba-tiba ada orang telepon dan berkata, bisa nggak kamu kumpulin semua jerami dari bekas-bekas peternakan atau semua tai ayam? Sampai dia berkata, buat kotoran ayam. Ya, kotoran ayam, tai ayam. Dia bilang, buat apa? Saya sedang berusaha untuk mau bikin jamur. Singkat cerita, saudara, dia mulai jalan. Dan hari itu dia dapat sangat banyak, lebih dari 1 truk, saudara. Dan ketemu orangnya, dan tiba-tiba orangnya digerakkan untuk memberi dia, saudara, beberapa juta untuk makan, untuk memulai. Saudara, dan singkat cerita, dia memulai jamur, saudara. Memulai, dan dia mulai kenal dunia perjamuran, saudara. Dan hari ini
dia punya rumah makan jamur, dia punya saudara khusus peternakan atau perkebunan jamur lah, saya tidak tahu, segala macam jamur. Dia mengembangkan lebih dari 20 tipe jamur saudara, dan dia sangat diberkati, sangat diberkati. Sekali lagi El Shaddai, El Shaddai tidak pernah berubah dalam hidup kita. Saudara, menjadi imam dan raja. Yang pertama, menjadi imam artinya saudara orang yang berdiri di antara Tuhan dan manusia. Pada waktu saudara mulai mendoakan orang lain supaya orang lain diselamatkan, engkau jadi imam. Pada waktu engkau mulai pergi dan mendoakan yang sakit, engkau jadi imam. Pada waktu engkau juga memberi saudara makanan kepada mereka yang membutuhkan, engkau jadi imam. Pada waktu saudara hal yang simple, saudara mulai bersaksi dan mengajar, maka sebenarnya engkau menjadi imam, karena engkau menjadi perantara antara Tuhan dan manusia. Tapi Alkitab juga berkata engkau diangkat menjadi raja. Dan saya berdoa saudara, raja artinya leader, raja artinya saudara juga tuan. Dan saya berdoa hari ini saudara boleh menjadi tuan atas apa? Diri kita sendiri. Ada banyak orang yang tidak bisa menguasai dirinya. Hari ini kerjanya nonton saudara film Korea. Saudara hari-hari seperti ini kerjanya saudara marah-marah di rumah karena lihat anak lari-lari, anak terus saudara minta makan, stres. Jadilah tuan saudara atas dirimu. Mulai kendalikan dirimu. Berfungsilah untuk mengatur, memberi solusi. Ada banyak orang NATO, no action, talk only saudara. Ada banyak orang saudara hari-hari ini mengomentari tentang Jokowi, mengomentari tentang Terawan, mengomentari banyak hal. Stop saudara, dan mulai doakan mereka, mulai do something, mulai saudara jadi berkat buat banyak orang, buat banyak orang. Saudara, itulah raja, memberi solusi, bukan saudara cuma membuat masalah, menjadi solusi. Itulah raja. Saudara, dan saya akan tutup dengan nubuatan dari David Wilkerson. Saudara, dia bernubuat tahun 1986. Bayangin saudara, 1986. Dia berkata, aku melihat wabah datang ke dunia, dan gereja, bar, bahkan kantor-kantor akan berhenti. Wabah itu akan memukul dunia, dan wabah itu memaksa orang Kristen untuk tidak berdoa seperti biasa, tetapi berdoa dengan radikal. Itu akan memaksa orang untuk menjerit kepada Tuhan. Itu akan membuat pertobatan yang sungguh dan sejati. Dan disitulah awal dari sebuah great awakening atau kebangunan rohani sejati yang ketiga akan melanda dunia. Saudara, saya tahu hari-hari ini bar tutup, bioskop tutup, saudara semua gereja tutup. Dan saya mau berkata, ini adalah awal dari sebuah kebangunan rohani yang ketiga. Tetapi Tuhan menunggu sampai kita sungguh-sungguh bertobat. Tuhan menunggu sampai kita sungguh-sungguh menjerit. Tuhan menunggu saudara, Tuhan menunggu saudara. Dan saya mau berkata, jangan diam, mari menunggu. Menunggu siapa? Tuhan, dan dia akan bertindak. Saya berdoa, saya mau bacakan satu ayat yang terakhir. Ester 4 ayat 14. Engkau dipilih, engkau ada untuk saat seperti ini. Saya mau berkata, dimanapun saudara berada, kita ada untuk saat seperti ini. Mari kita berdoa. Tuhan, mau berdoa untuk semua jemaatmu dimanapun mereka berada, untuk semua yang mendengarkan Tuhan. Mereka ada, kami ada untuk saat seperti ini. Kami ada untuk memberi solusi, bukan menimbulkan masalah. Kami ada untuk berbuat, bukan cuma berbicara. Kami berdoa Tuhan, hari-hari ini kami mau terima kuasa kebangkitan.
Kuasa yang membuat kami berjalan dan menikmati Engkau. Kami mau menerima persekutuan dengan Engkau, supaya kami lebih intim dan lebih intim. Kami mau menerima keselamatan hidup yang kekal. Kami Tuhan mau berjalan dengan Engkau hari-hari ini. Tuhan, Engkau segalanya, Engkau segalanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa.